tuh kalau Tribun itu alamatnya di mana? Lah, iya. Sering baca aja. Oh Ya. iya. Nah dok, kita langsung aja dok ya. Jadi hari Boleh. ini kita mau ngobrol soal, mau minta tips dari dokter lah gitu, mengenai bagaimana sih kulit kita itu bisa menjadi glowing. Rahasianya itu apa? Pasti dokter tahu kan ya caranya itu gimana. Iya. Nah dok, boleh langsung jelasin nggak dok? Sebenarnya tuh definisi dari kulit glowing itu apa sih dok? Ada yang bilang kalau kulit glowing itu kulitnya harus putih gitu dok, kinclong gitu. Nah itu gimana itu dok? Iya, baik. Terima kasih Mbak Dini untuk Hmm, pertanyaan. Pertama-tama, selamat siang buat teman-teman Tribun Network. Saya Dr. Nadia Mutiara Madani. Perkenalkan, saya juga ingin menjelaskan sedikit mungkin ya buat teman-teman Tribun. Semoga bermanfaat dari penjelasan saya. Pertama yang paling penting adalah kulit glowing itu sebenarnya kulitnya sehat. Kulitnya itu sehat, kemudian beberapa parameter yang biasanya kita identifikasi biasanya adalah kelembapan kulitnya. Atau kalau misalnya kita cek itu hidrasi kulitnya baik. Kemudian dia minimal peradangan. Biasanya peradangan itu tidak terlalu banyak kemerahan ya pada kulitnya. Kemudian juga untuk struktur kulitnya, kemudian dari tekstur pigmentasi kulitnya atau warna kulitnya juga distribusinya juga rata. Kemudian yang paling penting adalah belum terjadi resiko untuk skin aging atau penuaan, serta mungkin tidak ada tanda-tanda untuk kelainan atau penyakit kulit ya. Ya, kita biasanya sih eh, sangat biasanya kulitnya disebut resisten ya, resisten dengan sensitif. Itu nanti ada lagi untuk pembagaiannya biasanya sih kita lebihnya cenderung ke kulit sehat atau yang biasa sering diberitahukan kepada masyarakat luas itu ya kulit glowing. Namun tidak harus selalu putih ya karena apapun jenis warna kulitnya itu bisa glowing kok atau bisa tetap sehat begitu. oh gitu. Jadi meskipun kulit kita sawo matang, meskipun kulitnya gelap, itu juga sebenarnya tetap bisa glowing ya dok ya. Ya, tetap bisa. Yang penting sih tetap kita harus melakukan basic skincare yang minimal atau yang dasar untuk perawatan kulit kita. Biasanya kalau yang rajin ya, baik laki-laki maupun yang perempuan itu biasanya akan jadi sehat atau glowing. Nah, biasanya kalau laki-laki itu kan berbeda ya. Kemudian kalau laki-laki itu kan biasanya tipikal kulitnya dia lebih tebal daripada wanita. Kemudian dia juga pengaruh juga hormon. Nah, kita cenderung sebagai perempuan itu lebih senang untuk mencari atau jajan skincare ya daripada laki-laki. Makanya kadang kalau laki-laki itu karena kulitnya lebih tebal, juga untuk rambut yang di sekitar bawah itu kan dia lebih tebal ya daripada kita, jadi tampaknya seperti lebih muda. Maka kadang kalau orang melihat seumuran kita dengan laki-laki mungkin lebih tua yang perempuan gitu ya. Iya, itu. Iya. Nah itu kita bahas untuk yang di wajah dulu dok ya. Karena kan sebenarnya kan kulit glowing itu kan di tubuh kan juga bisa ya sebenarnya ya. Bisa Nah, ya. nah kalau untuk wajah dok, wajah ini perawatannya itu seperti apa itu dok supaya bisa kulitnya itu glowing dari skincare-nya, mungkin dari perawatannya juga gitu dok. Pertama ya untuk perawatannya ya basic skincare aja. Jadi basic skincare pertama cleansing atau membersihkan. Kalau misalnya kita untuk membersihkan pakailah sabun wajah yang disesuaikan dengan tipe wajah kita. Normalkah, sensitifkah, berminyakkah, ataupun ada jerawat itu kan dibedakan nantinya. Kemudian lebih ke
setelah dicuci wajahnya minimal itu 2 kali, minimal itu 2 kali sehari, atau setelah beraktivitas berat atau setelah beraktivitas baiknya sih dicuci ya wajahnya. Kemudian mungkin untuk penggunaan toner, biasanya sih ada beberapa anjuran yang mengatakan bahwa setelah menggunakan facial wash baiknya sih tidak menggunakan toner. Jadi hanya salah satu step saja. Jadi misalnya dengan menggunakan sabun, ya sabun saja, langsung menggunakan krim mata, kemudian boleh menumpukan pelembab dahulu, setelah meresap baru diberikan zat aktif atau krim ya. Kemudian baru diberikan krim lain, misalnya serum dan sebagainya. Atau dari toner tidak usah lagi diberikan facial wash, langsung saja dari toner setelah dibersihkan untuk menghilangkan debu atau kotoran yang menempel di wajah, langsung saja diberikan pelembab atau zat aktif untuk wajah serta krim mata seperti itu. Jadi nggak boleh dua, sebaiknya sih seperti itu untuk menghindari kulit yang cenderung kering nanti jadi lebih kering, sehingga kalau kering ya jatuhnya itu nanti dia bisa mengalami peradangan, karena kalau misalnya nanti terjadi peradangan biasanya dia akan memacu si melanosit untuk dia menghasilkan melanin lebih banyak, jadi warna kulitnya tampak lebih hitam gitu. Mm-mm. Oh iya, ini saya baru dengar ini dok. Ternyata kita harus pilih salah satu ya, antara toner Baiknya sih kalau di enggak salah satu, tapi kalau enggak kalau facial wash. misalnya ya, baiknya sih seperti itu. Ya, nah itu setelah kita pakai toner atau facial wash itu, setelah itu langkah selanjutnya itu apa dok? Apakah kita menggunakan krim pagi gitu dok? Ya, kalau untuk pagi ya, regimen pagi biasanya boleh facial wash aja atau toner saja, dilanjutkan dengan pelembab, kemudian dilanjutkan dengan zat aktif yang biasanya diberikan atau sunblock. Kemudian boleh menggunakan pelembab lagi atau tidak, langsung saja langsung dari pelembab kemudian sunblock. Kenapa? Karena pelembab ini juga fungsinya untuk memudahkan penetrasi zat aktif krim yang ada di regimen skincare untuk mudah masuk ke dalam kulit kita. Kecuali kalau misalnya pada pasien-pasien atau kawan-kawan yang memiliki kecenderungan untuk berjerawat, tidak perlu menggunakan pelembab lagi, langsung aja dengan sunblock atau krim pagi atau tirai boleh seperti itu. Kemudian mungkin pentingnya juga eksfoliasi ya atau scrubbing, itu baiknya dilakukan mungkin 3 minggu sekali atau 4 minggu sekali saja, karena over eksfoliasi juga tidak baik, juga akan karena menimbulkan peradangan ya. Dan kalau untuk regimen malam sama, boleh pakai facial wash atau boleh juga hanya menggunakan toner saja, kemudian baru deh kita kasih pelembab. Setelah itu boleh menggunakan regimen krim malam atau zat aktif yang dibutuhkan dari tiap problem jenis kulit, kemudian baru tutup dengan regimen krimnya lainnya. Pokoknya bisa pelembabnya di akhir, bisa pelembabnya di awal. Ya. Nah kalau malam hari dok, itu gimana? Nah, ya itu tadi, kalau misalnya untuk malam biasanya kan setelah isya ya, atau setelah sholat, ya setelah wudhu ya, setelah wudhu bisa kita cuci wajah kita, atau nggak usah dicuci langsung dengan menggunakan toner, karena fungsi toner itu kan sudah mengurangi debris, itu istilahnya dalam medis, atau untuk mengurangi kotoran atau membersihkan kotoran. Setelah itu baru menggunakan krim mata boleh, kemudian kita gunakan pelembab, setelah itu kita gunakan zat aktif dari krim yang kita butuhkan sesuai dengan jenis kulit atau problem kulit kita. Iya, nah itu dok, tadi kan dokter kan bilang kan kita eksfoliasi itu dok ya, itu bisa ikut membantu ya. Selain eksfoliasi mungkin ada treatment lain nggak dok yang bisa membantu itu dok? Biasanya sih untuk selain eksfoliasi sih
Em, Sepertinya kalau untuk basic skincare hanya itu Mm, ya, mm, eh, eksfoliasinya juga tidak boleh terlalu berlebihan. Selain kita menggunakan zat aktif untuk biasanya krim malam, atau boleh menggunakan retinoid, tapi hati-hati ya, karena ada produk retinoid itu yang tidak boleh diberikan pada beberapa pasien dengan keluhan kulit sensitif karena akan menyebabkan dermatitis retinoid yang nanti akan menyebabkan peradangan. Jadi memang ininya harus hati-hati. Nah, setelah yang saya tahu cuman itu ya, dari cleansing atau double cleansing, kemudian kita boleh berikan pelembab, kemudian zat aktif yang kita perlukan, kemudian ada juga eksfoliasi, dan jangan lupa yaitu sunblock ya, sunblock atau sunscreen atau tirai atau krim pagi yang biasa kita pakai. mm. Ya, untuk sunblock itu tetap wajib diulang ya dok ya, kalau kita habis wudhu gitu harus diulang ya. Iya, kalau sunblock itu kan istilahnya untuk menghalau matahari ya. Baiknya sih untuk mencegah kulit kusam juga sebenarnya. Jadi Heeh. fungsinya itu kan dia mencegah radiasi sinar UV, kemudian apa mengurangi kulit sehingga menjadi kusam ataupun mengurangi kekasaran pada kulit. Kemudian kalau misalnya memang eh, jadi kan supaya dari SPF itu memang nanti ada tingkatannya, tingkatan waktunya. Jadi dari SPF ke 20, ada yang 30, ada yang 50, harus disesuaikan dengan jenis kulitnya. Dan dia harus di reapply setiap 2 atau 3 jam sekali, tergantung dari jumlah SPF-nya begitu. Nah, jumlahnya pun sebenarnya harus banyak, tergantung dari aktivitas si pasien. Misalnya aktivitasnya tidak berat, biasanya boleh di reapply atau diulang sekali. Namun kalau misalnya aktivitas berat pada pasiennya, biasanya sih diulang beberapa kali atau per 3 jam itu biasanya dilakukan, karena kan dia akan berkurang dengan keringat juga. Kemudian ya, memang efektivitasnya setelah 2 jam 3 jam dia akan berkurang, maka dia harus direapply. Dan Ya. jumlahnya pun sebaiknya ada di literatur yang mengatakan bahwa sebanyak 3 FTU atau 3 finger tip unit, jadi seperti 1, 2, 3 ya, eh, jadi 1, 2, 3, atau ada yang bilang juga di beberapa literatur 2 gram sekali pemakaian, jadi memang harus banyak. Namun biasanya orang mengeluhkan itu kan tidak nyaman ya kalau menggunakan SPF, karena kan kadang suka ada white cast-nya atau ada yang bekas putih di wajah, kemudian suka berminyak, kadang kalau misalnya pakai bedak lagi suka nggak nempel. Kemudian ya dipilihkan juga pada pasien-pasien yang banyak aktivitas atau tidaknya. Nanti kan dibedakan lagi ya, SPF-nya itu ada yang organik, ada juga yang organik. Jadi kalau misalnya aktivitas berat atau tinggi di luar, biasanya dipakaikan yang titanium dioxide atau yang zinc oxide. Nah, itu juga baik, itu yang chemical sunscreen. Ada lagi banyak banget soalnya. Heeh. Iya. Nah, kalau untuk tubuh dok, nah ini gimana gitu? Supaya gak cuman wajah aja nih dok yang glowing, tapi tubuh juga glowing gitu. Itu gimana dok perawatannya dok? Kalau tubuh sih biasanya sebenarnya sih lebih ke ininya, penggunaannya sih sama sebenarnya. Kalau untuk deterjen biasanya Hmm. kan kita menggunakan sabun badan. Hmm. Nah, sabun badan itu pun juga harus memenuhi kriteria, yaitu tergolong jenis sindet, sindet atau bars. Jadi sindet itu biasanya sabun atau deterjen yang memiliki pH kurang dari 7. Sindet itu biasanya asam juga ya, dari pH 5 sampai 7. Karena biasanya sih
kalau misalnya di atas 7, dia nanti cenderungnya kering, tapi kitanya sih biasanya merasa agak lebih nyaman kalau misalnya rasanya keset, kering gitu ya. Tapi sebenarnya itu tidak terlalu baik sih. Nah, jadi caranya kalau misalnya masih punya sabun atau deterjen untuk badan yang belum habis ya, ya seperti itu. Jadi gunakan saja pelembab setelah mandi, itu jadi lebih baik. Dengan pelembabnya itu juga harus hati-hati. Jadi tidak asal pelembab, kita harus tahu juga isinya atau kandungan atau kandungannya pelembab itu sendiri seperti yang ya berisinya biasanya kolesterol, fatty acid maupun ceramide. Atau yang lebih dalam lagi yang masuk ke intrasel nih, biasanya nih kita pakainya natural moisturizing factor yang biasanya isinya glycerin dan sebagainya. Kemudian dari badan kita sendiri juga ada kok untuk menetralkan pH dari sabun itu sendiri ya, yang biasanya di atas 7, namun sih biasanya harus diteliti lagi lebih lanjut sebenarnya ya, pH-nya itu ada istilahnya kok saya lupa, acid mental kalau nggak salah, itu yang menjaga kadar pH di kulit kita. Kemudian banyak sekarang sabun-sabun yang beredar di OTC atau beberapa outlet ya. Nah di situ cari aja yang pH-nya di bawah 7 atau tulisan pH balance. Biasanya nggak ada sih yang tulisan pH 7. Kemudian setelah itu langsung menggunakan pelembab aja. Setelah dari tadi ya, setelah dicuci badan, kemudian pakai menggunakan pH pelembab yang pH-nya seimbang. Kemudian lebih ke konsumsi makanan ya. Saya kira itu aja sih, intake makanan yang benar aja, kemudian lebih ke olahraga. Kalau misalnya intake makanan, mungkin ini secara general aja ya, untuk membuat kulit wajah atau kulit di badan kita menjadi lebih sehat. Biasanya ada yang kandungan silmerin gitu ya, silmerin, kemudian picnogenol, biasanya itu sudah terdapat pada satu suplemen biasanya. Kemudian ada kadar kandungan zincnya juga, kemudian ada kandungan nicotinamide-nya juga atau niacinamide-nya juga. Kemudian ada kandungan lycopene atau biasanya itu terdapat pada ekstrak tomat ya, lycopene, kemudian coenzim Q10 yang sekarang lagi booming gitu. Iya. Perlu pakai sunscreen juga nggak sih dok, itu tubuh itu dok? Saya kan kalau lihat di supermarket gitu, di toko-toko kan suka ngeliat ada lotion yang mengandung sunscreen. Boleh sih, pokoknya asalkan di pelembab itu tidak mengandung bahan yang berbahaya ya. Kadang kalau misalnya kita cenderung banyak aktivitas fisik di luar dan kita menggunakan baju lengan pendek, ya disarankan yang menggunakan lotion yang ada berbahan SPF-nya juga. Dan lebih baiknya juga sih ada tuh sekarang yang di pasaran terdapat produk jaket yang mengandung memblok UVB atau UVA sih sebenarnya. Nah di situ terus nanti juga kita tambahkan pelembab yang mengandung SPF itu, yaitu sih hasilnya sebenarnya jauh lebih baik ya. Sebaiknya sih menggunakan yang lengan panjang karena memang sekarang kan UVB atau UVA itu kan memang sangat merusak ya, potensi untuk merusak kulitnya juga, jadi kelihatan tambah tua nanti, terus kemudian juga agak lebih hitam. Makanya disarankan sih lebih menggunakan yang agak lengan panjang kalau misalnya ada. Iya. Nah dok, gimana pendapat dokter, kan sekarang ini kan orang kan pengennya serba instan ya dok ya, nggak sabaran gitu. Akhirnya mereka ada sih beberapa itu yang membeli krim atau lotion abal-abal. Yang salah satu sih kalau nggak salah saya pernah dengar itu ada namanya krim merkuri. Itu gimana dok pendapat dokter mengenai orang-orang ini dok? Yang suka pakai krim abal-abal ini dok?
Jadi mungkin karena mereka depresi ya, sangat menginginkan yang terbaik bagi kulitnya. Ya sebenarnya sah-sah aja, namun sebaiknya sih kita harus aware sama apa yang kita beli, sama apa yang kita punya. Jadi sebaiknya sih kalau misalnya mau cari krim yang baik, pertama konsultasikan dulu terhadap orang yang lebih paham atau pakarnya. Dan kalau memang tidak sempat, ya ada baiknya juga googling atau searching sebenarnya itu komponennya apa, kandungannya apa, kemudian sampai berapa lama efek terapinya yang terlihat, bisa 2 bulan atau 3 bulan. Kemudian jangan lupa eh, produk itu bisa seumur hidup ataupun hanya beberapa bulan saja. Kemudian dilihat juga efek sampingnya ya, apa sih sebenarnya kira-kira kalau misalnya kita menggunakan krim itu terus-menerus ya, kita ingat juga apakah kita punya riwayat alergi atau tidak kalau misalnya menggunakan sesuatu yang baru. Jadi jangan seperti istilah yang itu ya, panic buying ya gitu. Jadi sebaiknya memang kita harus lebih teliti karena itu juga untuk kesehatan kita juga. Iya. Nah dok, apa sih dok yang menyebabkan kulit wajah kita ini tidak glowing ya dok ya? Atau sih seorang ini sering nyebutnya tuh kusem itu penyebabnya itu apa itu dok? Jadi kan saya beritahukan bahwa fokus kami sebenarnya para dokter kulit itu peduli dengan kesehatan kulit pasien dan masyarakat dan teman-teman semuanya dengan cara pendekatan fenotipic. Biasanya kita akan melihat dari 4 hal, yaitu pertama hidrasi kulit, kemudian adanya peradangan pada kulit atau peradangan pada kulit ada atau tidaknya, kemudian pigmentasi atau warna kulitnya gelap atau terang, kemudian ada resiko atau kecenderungan untuk aging atau pengurangan kulit. Nah, untuk yang tipikal hidrasi kulit itu kan nanti terbagi lagi pada kulit, ada yang berminyak, ada yang kering. Nah, di situ dari kulit yang kering itulah yang biasanya itu nanti akan menjadi kusam, terasa kesat, juga gatal. Nah, kenapa sih terjadi seperti ini? Biasanya yang tadi saya kasih tahu ya, karena beberapa komponen seperti ceramide, free fatty acid, kemudian dari kolesterol, kemudian ada yang lebih dalam lagi seperti natural moisturizing factor itu berkurang. Nah, kok ya bisa berkurang? Terjadi gangguan pada kulit kita sehingga kulit kita jadi seperti kusam ya. Biasanya sih karena intake makanan yang buruk. Biasanya sih lebih banyak kecenderungan untuk intake gula atau makanan yang manis-manis, kemudian yang ya seperti santan, kemudian yang gorengan ya kalau bahasa awamnya ya. Kemudian sih lebih ke sinar UV, makanya kita kan harus menggunakan sunblock itu ya, karena sinar UV itu emang jelek sekali sih. Kemudian deterjen pada facial wash atau apapun, sabun mandi yang kadang kita pakainya di wajah juga, itu juga jadi kusam kulitnya. Kemudian ya itu over eksfoliasi ya, kita nggak boleh over eksfoliasi karena pertama kalau kita pakai eksfolian, gambaran awalnya seperti lebih glowing, namun karena tidak boleh dipakai setiap hari, kadang orang itu lebih keseringan pengen lebih dan lebih gitu ya, karena sukanya tidak merasa cukup, jadi lebih sering dipakai eksfoliannya sehingga menyebabkan kulitnya kusam. Ya sebenarnya sih nggak baik ya over eksfoliasi itu. Jadi ya mungkin tadi, kemudian kadar lemak atau sebum di wajah itu juga berkurang ya karena tadi ya. Jadi nanti kitanya juga harus memilihkan produk-produk yang disesuaikan sama problem yang dari kulit pasien sehingga memenuhi tujuan supaya pasiennya tetap glowing dan tidak kusam. Iya. Oke dokter Nadia, sebelum saya tutup ada yang mau dokter sampaikan dok?
Pertama, ya barangkali ya, eh, rajin-rajinlah untuk merawat kulit kita, karena kulit wajah kita adalah investasi. Kemudian jangan biarkan terlalu lama apabila ada problem kulit wajah yang tidak ditangani, karena itu akan berakibat buruk ya pada diri kita sendiri. Kemudian merawat wajah itu bukan bentuk dari kita depresi. Sebenarnya merawat wajah itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan bahwa kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita, agar kita harus selalu merawatnya. Dan kulit sehat itu adalah kulit yang glowing. Iya. Iya Dokter Nadia, terima kasih banyak ya Dok ya atas waktunya, penjelasannya detail banget. Iya. Maaf kalau banyak kurangnya ya. Iya, udah lengkap kok Dok, udah detail banget loh pokoknya. Iya, makasih banyak ya Dokter Nadia ya. Maaf mengganggu prakteknya Dok. Oh ya, sami-sami. Terima kasih Iya. lagi. Terima kasih untuk Tribun atas kesempatannya untuk diberikan pada saya. Iya. Ya, Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng Dokter Nadia. Sampai jumpa lagi di Bincang Kecantikan berikutnya. Selamat sore.